Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan kali ini gue bakal ngebahas seputar ini. Kemarin gue baru tadi banget gue baru buka Instagram, jadi gue dapat kabar bahwa Egy Maulana Fikri sudah melakukan debutnya untuk klub Slovakia Zenica, di mana dia masuk sebagai pemain pengganti di menit 59 dan berhasil menciptakan assist yang diselesaikan oleh striker Elvis Masike itu di menit 76, membawa Senica menang 1-0 melawan Pokroni di Liga Slovakia. Jadi ini sebuah prestasi yang ini sebuah kiprah yang bisa dibilang cukup menggembirakan ya bagi pecinta sepak bola di Indonesia, di mana Golden Boy kita ya ini yang dianggap sebagai the next big thing sepak bola Indonesia akhirnya berhasil menunjukkan kemampuannya di Eropa ya. Setelah sebelumnya dia selama 3 tahun gagal bersinar di Lechia Gdansk, akhirnya dia pindah ke Zenica di liga yang lebih mungkin nggak sebagus Liga Polandia, tapi tetap aja itu di Eropa ya. Jadi Egy sejauh ini membuat keputusan yang cukup bagus. Dia pindah ke Zenica dan bisa langsung nyetel ya dengan permainan tim. Akhirnya bisa melakukan debut yang cukup memuaskan ya, dan juga bisa membawa Zenica meraih kemenangan dan sekarang bertengger di papan atas klasemen Liga Slovakia, cuma di bawah Slovan Bratislava ya, yang bukan juara bertahan musim lalu. Apapun itu kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Egy. Ini gue salut ya dengan Egy ya. Jadi meskipun dia gagal di Lechia Gdansk, dia masih tidak menyerah ya, tetap mau berusaha untuk bermain di level tertinggi sepak bola di Eropa. Dia tolak semua tawaran klub-klub liga di Asia ya, dari Liga Thailand, Liga Malaysia, Liga Indonesia juga ditolak sama dia. Jangan ditanya lagi lah ya, kita fair-fairan aja ya. Liga Indonesia tuh levelnya di bawah Liga Thailand, Malaysia, jadi kalau dia tolak. Tapi bagi gue ini satu kemajuan yang lebih besar dari karir Egy ya, dimana dia di Lechia Gdansk dia bersinar di tim reserve ya, di tim kedua, tapi di tim utama dia gagal bersaing. Akhirnya setelah 3 tahun kontrak dia dilepas. Ya gue harap sih ini menjadi awal untuk karir Egy yang insya Allah bakal cemerlang di Eropa ya. Jadi semoga dia menemukan klub yang tepat ya untuk Egy. Kemudian juga ya selain Egy baik juga yang sekarang masih main. Ini kalau misalkan gue bisa bilang ini adalah golden generation pemain-pemain Eropa untuk yang main di luar negeri ya. Jadi Indonesian abroad ini bisa dibilang paling baik tengah tuh di generasinya Egy sekarang. Selain Egy yang main di Zenica, ada juga Witan Sulaiman yang tidak diperpanjang kontraknya sama Rafik Sudulka, tapi dia malah pindah ke Lechia Gdansk. Kemudian ada Asnawi ya, Asnawi main di Ansang Greener jadi pemain inti. Kemudian juga ada seorang Syahrian Abimanyu baru aja juara Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Takzim ya. Dan Ryuji juga masih main di Malaysia, masih memperkuat Penang meskipun Liga Super Malaysia sudah berakhir seasonnya. Sorry ya, belum berakhir. Misalnya weekend ini mau berakhir ya, ini weekendnya bukan terakhir, tapi masih ada Piala FA dan Piala Malaysia. Dia masih akan main sampai akhir musim 2021. Terus ada juga Yanto Basna yang juga masih di Thailand di PT Pracuap. Dan ini gue nggak menghitung pemain-pemain keturunan, ini pemain-pemain asli Indonesia yang main di luar negeri ya. Ini ada beberapa ya yang potensial. Bagus Kahvi juga kemarin udah debut di FC Utrecht meskipun masih sebagai pemain pengganti ya. Tapi ini proses lah ya, dia juga masih penyetak gol di yang uji coba ya. Ini proses lah ya untuk Egy ya, untuk Bagus Kahvi. Semoga dia bisa bermain bagus di Jong Utrecht, bisa promosi ke FC Utrecht yang utama ya. Di Malaysia juga masih ada beberapa mainannya kayak Nathanael Siringgu juga konsisten jadi pemain utama di Kelantan. Sadir Ramdhani juga main di Sabah ya.
banyak lah beberapa pemain Indonesia yang sekarang tersebar di beberapa negara di Eropa dan Asia. Semoga bisa eh, karirnya bisa membanggakan lah ya, semoga bisa, ya semoga mereka bisa pakai ini sebagai ajang cari pengalaman, belajar untuk mendapatkan hal-hal baru kalau di sepak bola ya, bisa mengembangkan diri mereka lebih baik lagi lah ya. Tapi yang ya gimana ya, yang gue sayangkan sih ya penyakit masyarakat itu masih terulang kembali ya, maksudnya eh, dengan ada pemain di luar negeri aja energi kita tuh over proud gitu. Gue kemarin sempat baca itu di Instagram ya, masalah itu waktu itu FC Utrecht, Jong Utrecht ada uji coba di mana Bagus Kavi itu apa namanya uh, main ya, itu nanti bisa tuh pada spam komentar-komentar nggak jelas di YouTube-nya FC Utrecht gitu kan. Kemudian juga pada saat Lecia Gedas waktu itu ya, Lecia Gedas udah melepas Egy Maulana Fikri, terus ada gerakan massal untuk unfollow akun Lecia gitu kan, atau akun Lecia dari follower tadi berkurang dari followernya 300 ke 200, tapi sekarang malah naik lagi ya, ada Witan Masih ini. Gimana ya, kalau kalau gue sih tolong lah ya, maksudnya kita mendukung pemain kita tuh yang di Eropa, yang di luar negeri sewajarnya aja, nggak usah berlebihan gitu loh, nggak usah maki-memaki di internet ya, nggak usah memprovokasi dengan tindakan-tindakan segala macam gitu loh. Maksudnya biarkanlah mereka berproses tanpa ada beban, tanpa ada ya kita cuma bisa support aja lah, kita cuma support kebaikan karir mereka gitu loh. Maksudnya mereka mereka ini kan mereka main bola gitu untuk karir mereka sendiri. Maksudnya kita nggak usah ya, nggak usah ya Pak, kita menyemangati boleh tapi jangan bermain juga, kita nggak usah sampai ngata-ngatain gitu loh, ngata-ngatain fans lawan, ngata-ngatain supporter lawan dan segala macam, kan ini berakibat buruk juga untuk ini ya, apa namanya, untuk presiden orang-orang terhadap kita ya, pandangan orang-orang luar terhadap orang Indonesia tuh jadinya buruk gitu loh di mata mereka gitu loh. Jadi tolonglah ya untuk para teman-temanku Indonesia, boleh kita mendukung, maka kita harus mendukung ya, tapi cukup dukung dengan sewajarnya, sama seperti ada atlet butang apa atlet-atlet lain di cabang olahraga lainnya kayak yang kemarin dapat medali emas di Olimpiade, Paralimpiade. Pas mereka main tuh dukungan tuh nggak sebanyak ini, nggak sebanyak pemain Indonesia, pemain Indonesia main di luar negeri gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya kayak gitu kan, jadi hitungannya kan pemain Indonesia tuh cuma direkrut oleh klub-klub seperti itu ya, klub-klub yang bahkan mungkin mungkin followernya lebih kecil dari klub Indonesia ya, itu cuma jadikan ajang buat cari follower, cari panggung gitu, naikin popularitas, dapat centang biru di Instagram. Kan kita nggak mau kan ada pandangan seperti itu. Jadi pemain bisa menjadikan objek untuk mencari follower, mencari popularitas dan begitulah. Itu semua kan gara-gara banyak gitu orang apa desain kartus itu loh yang overport gak jelas gitu loh. Jadi tolong lah ya, tolong tolong tetap tanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme, tapi jangan berlebihan sampai ke chauvinisme gitu loh. Jangan merasa kita udah dapat punya pemain yang main di luar negeri kita over proud, kita merasa bahwa bahasa kita udah hebat gitu. Bahasa kita masih cetek kok dalam dunia sepak bola itu loh. Makanya ini juga cewek juga udah mulai ada yang trial di Bayern Munchen ya, tolong disupport sewajarnya ya, jangan berlebihan. Pokoknya kita dukung langkah Egy di Senika, langkah Witan di Lecia, langkah Bagus Kavi di Utrecht, dan pemain lainnya yang main di Malaysia, di Thailand, di Singapura kalau ada ya, bahkan pemain keturunan kita juga yang main di luar negeri kita support sewajarnya, tapi jangan berlebihan ya. Jangan sampai bangsa Indonesia jadi presiden buruk di mata dunia, dan mereka pun jadinya malu gitu loh kalau kenal sama kita gitu loh ya. Tolong jangan overport, jangan mengarah ke chauvinisme, tetap dukung support wajarnya ya. Oke, yang itu kita tetap doakan semoga mereka bisa sukses ya di luar negeri ya.
itu aja ya video gua untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe ya channel gua. Sebelum gua pamit, gua mau ngasih info berapa transfer yang kemarin sempat terjadi ya. David Luiz akhirnya pindah ke Flamengo, Frank Ribery pindah ke Salernitana, Faustino Anjorin gelandang potensial Chelsea dipinjamkan ke Lokomotiv Moskow, dikasih nomor 10 sempat pensiunkan. Dan juga ada transfer dari Liga Turki lah, Gustavo Asunkao dipinjam Galatasaray dan lain-lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.